Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview mengenai Euclid vector space. Di sini ada vektor 2 dimensi, 3 ruang 3 dimensi dan juga dimensi n. Nah, Rn ini jika n adalah suatu bilangan berat positif, maka n berurut adalah sederet n bilangan real, yaitu A1, A2 sampai dengan An. Himpunan semua n berurut disebut sebagai ruang dimensi n dan dinyatakan dalam R pangkat n. Nah, sebagai contoh di sini vektor di ruang dimensi 2 berarti R pangkat 2, di mana nilai A1, A2, sampai dengan An ini bisa sampai dengan A1, A2 doang, atau menjadi V1 dan V2 atau W1, W2 dan sembarang bilangan K. Nah, di sini operasi-operasi yang seperti biasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk vektor R3 itu sama saja berasosiasi dengan vektor R2, tapi di sini ditambahkan entry-nya yaitu sampai dengan R3. Nah, untuk operasinya sama saja, ada yang sama dengan jika setiap entry-nya itu bernilai sama, dan penjumlahan, perkalian, negatif, dan juga ada penjumlahan dengan vektor yang negatif. Sini vektor 0 dituliskan sebagai 0 tanda vektor sama dengan 0,0,0. Nah, di sini beberapa contoh soal mengenai vektor Euclid di ruang 2 dimensi, 3 dimensi dan juga n space. Nah, di sini contoh yang tugas homework kalian di sini disuruh buktikan dalam berdimensi 3. Nah, di sini dibuktikan bahwa persamaan ini sama dengan panjang dari vektor v kuadrat. Nah, di sini berarti kan komponen setiap vektor u dan vektor v-nya yaitu u1, u2, u3 dan v1, v2 dan v3. Di mana ini tanda sama dengan, kita harus buktikan bahwa operasi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bernilai sama. Nah, dibuktikan dengan pengoperasian vektor biasa. Kalian bisa uraikan ini, vektornya ditambahkan, baru di panjangnya berapa, baru dikuadratkan sama. Nah, nanti didapat hasil akhirnya itu dibuktikan bahwa benar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat sama dengan nilai yang di sebelah kanannya. Selanjutnya tugas lagi itu ada, berarti ini vektor u-nya ini kan dimensi 3 dan vektor v-nya juga dimensi 3. Dimana sini ada perkalian dot, berarti setiap komponen yang satu dikalikan dengan satu terus dijumlahkan dengan yang samanya. Misalnya ini kan komponen 2, berarti u2 dikali u2 baru ditambah dengan u3 dikali dengan v3. Nah, sama di sini berarti norm dari si U kalian bisa cari, habis itu dikuadratkan, atau bisa menggunakan cara ini, kalian dotkan terus diakarkan. Karena akarnya bisa dicoret, berarti kalian langsung dot saja antara vektor U-nya. Nah, untuk yang ini kalian operasinya ini sifat perkalian dan juga tanda kurung ya, diprioritaskan yang mana yang dioperasikan terlebih dahulu. Pertama ini berarti tanda kurung dulu, baru dikalikan dengan vektor v. Nah, baru nanti hasilnya berupa vektor, bukan skalar, karena operasi yang dilakukan itu yang di tanda kurungnya dulu. Nah, selanjutnya ini nyari sudut, dimana yang sudah kita tahu bahwa perkalian dot itu jika ditanyakan ada sudutnya maka ada cos tetanya, yaitu panjang si A panjang si B dikali dengan cos theta. Karena ditanya sudut, berarti panjang si A dan B nya ini diturunkan ke bawah. Kalian lakukan operasi biasa, nyari vektor A nya dulu, baru panjangnya berapa, terus panjang vektor B nya berapa, baru di dot, baru ketemu nilai tetanya. Cos tetanya 0, tetanya 90 derajat. Nah, ini contoh lain vektor, berarti ini ada vektor dimensi 3 ya. Operasinya sama, berarti penjumlahan dan
perkalian. Di sini dikalikan dulu vektor v-nya baru dijumlahkan. Nah, mungkin nih soal baru kalian dikasih suatu persamaan, terus kalian disuruh cari nilai x-nya. Itu sama saja kalian uraikan dulu persamaannya, yang ditanya itu apa. Nanti kalian tinggal sisakan vektor x-nya, yaitu yang ditanyanya. Berarti nanti setelah kalian hitung semuanya, baru nanti kalian vektor x-nya itu yang dicari. Karena di sini nggak ada vektor x ya, yang di atas yang ditanya itu vektor x, di sini ada vektor x, berarti yang ditanya itu, baru nanti kalian dapat hasil akhirnya. Nah, terus yang nomor 3 ini sama normnya dan juga pembuktian bahwa operasi ini itu bernilai sama. Itu kalian bisa cari dengan norm dari min 2 vektor u, atau bisa dengan 2 dikali dengan norm vektor u. Nah, di sini yang pertama itu vektor dari min 2 u. Di sini bisa kalian pisah dengan menjadi mutlak dari min 2 dan juga panjang dari norm u. Habis itu kalian nyari panjang si vektor u-nya, di mana nilai 2 ini menjadi positif karena mutlak. Terus didapat hasil 2 akar 14. Untuk yang kedua itu tinggal nyari vektor panjang dari u-nya aja, terus didapatkan hasilnya. Dah. Halo semuanya, kenalin gue Hasan, asisten aljabar linear. Kali ini gue akan membahas materi dan contoh soal terkait dengan ujian kalian nanti. Ya, kali ini gue akan bahas dot product, norm, orthogonality, dan sudut antara dua vektor. Ya, oke, kita mulai dari materinya dulu nih. Dot product itu adalah perkalian titik penjumlahan perkalian antara komponen-komponen yang sama gitu. Jadi misal di sini ada vektor u, komponennya a, b, c, vektor p komponennya d, e, f, kemudian ditanya u dot v. Ya, jawabannya adalah a kali d ditambah dengan b kali e ditambah c kali f gitu. Oke, lanjut ke norm. Norm atau panjang vektor sama aja, atau jarak antara dua titik sama. Jadi kalau ada sebuah vektor nih, misal vektor berdimensi 2, gue namain vektor P, komponennya P1 dan P2, maka si normnya itu adalah ini, akar dari penjumlahan kuadrat setiap komponennya. Gitu. Jadi kan komponennya ada 2 nih, P1 dan P2. Dikuadratin terus dijumlahin, kemudian diakarin. Begitu pula dengan vektor berdimensi 3. Di sini gue juga namain dia P, komponennya P1, P2, dan P3. Terus normnya dia itu kayak gini. Sama penjumlahan, akar dari penjumlahan kuadrat setiap komponennya. Gitu. Oke, berlanjut ke orthogonality atau ketegak lurusan gini. Jadi kalau ada dua vektor yang tegak lurus itu tandanya kalau mereka berdua di dot productin, nanti hasilnya itu sama dengan 0. Gitu. Kalau pengen nyari ini dua vektor nih tegak lurus apa enggak sih? Ya udah dotin aja. Kalau hasilnya 0 berarti dia ortogonal. Kalau enggak berarti enggak ortogonal. Kemudian selanjutnya ada sudut antara dua vektor.
sudut antara dua vektor ini rumusnya. Cos theta sama dengan vektor u dot vektor v dibagi dengan norm dari vektor u dikalikan dengan norm dari vektor v. Gitu. Nanti kita coba ya sama contoh soal. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama nih, contoh soalnya. Nomor 1. Ada dua buah vektor. Vektor U, komponennya 132. Vektor V, komponennya 253. Terus ini yang ditanya ini, A, B, C, D, E. Oke, gue di sini mau jawab dua aja. Yang A sama B. Nanti sisanya bisa kalian coba sendiri buat latihan kalian. C, D, E-nya. Oke, jawab. Gampang sih ini. Pasti bisa lah kalian juga. Vektor A. Vektor A. Yang A nih, vektor U didotkan dengan vektor V. Ya udah, komponen-komponen yang sama nih di JK-nya. Komponen yang ini I-nya kan dia 1 dikali 2, terus ditambah 2 kali 5, tambah 2 kali 3. Matematis aja biasa. Bla bla bla, nanti didapat hasilnya 23. Ya oke, dilanjut B nih. B, nyari norm atau panjang vektor. Nah, panjang vektor dia vektor U-nya kan komponennya 132. Mereka di kuadratin terus ditambah. Kemudian diakarin. Itu matematis saja biasa hasilnya. Akar 14. Oke. Oh iya. Ada variasi lain dari dari norm ini. Ada misalnya 2 titik nih. Kalian disuruh nyari jarak antar 2 titik itu. Bisa nih pakai norm. Biasanya simbolnya bukan kayak gini, tapi D. Distance, jarak nanti. Gitu. Terus nomor 2 nih. Nomor 2, buktikan P dan Q adalah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, untuk membuktikan kedua vektor ini tegak lurus atau tidak, kita mengkalikan keduanya ini dengan cara dot product. Harus sama dengan 0. Gitu. Kalau sama dengan 0 berarti dia tegak lurus. Coba ya. P dot Q. Vektor P dot vektor Q. Biasa. Kayak perkalian dot biasa gitu. Tahu-taunya hasilnya 0. Wah, berarti dia tegak lurus. Gitu. Simpel aja sih. Terus, nomor 3. Nomor 3 itu soalnya carilah sudut theta yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Oke. Nyari sudut theta ya dari dua buah vektor. Rumusnya kan udah ada nih. Kita jawab ya. Cos theta sama dengan dot product dari kedua vektor itu dibagi dengan perkalian norm dari kedua vektor. Oke. Matematis saja biasa nih kayak gini. Perkalian dot product kan yang atas 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Di bawahnya juga norm dari U-nya kayak gini. Norm dari V-nya kayak gini.
dihitung 3 per akar 6 kali akar 6. Kan akar 6 kali akar 6 jadi 6 ya. Jadi di sini ada 3 per 6. Atau sama dengan 1 per 2. Jadi sudutnya itu adalah 60 derajat. Gitu. Aman ya? Oke, iya. Terkait soal-soal yang sama ini kalian bisa cari sendiri. Bisa di internet atau di buku-buku lain juga bisa. Gitu. Selanjutnya, saya akan mereview tentang materi cross product. Jadi, di materi cross product itu merupakan perkalian antara dua vektor. Nah, hasilnya jadi vektor lagi. Ada IJK-nya. Gimana sih caranya? Caranya, ini yang seperti yang kita tahu. Kita bisa menuliskan komponen vektornya yaitu IJK-nya ada terlebih dahulu di atas, di baris pertama, kemudian misal U cross V berarti U duluan yang ditulis berarti ada di baris kedua, terus V-nya ada di baris ketiga. Misal kalau misalnya sebaliknya yaitu V cross U berarti V-nya ya dulu yang ditulis di baris kedua, baru U-nya yang ditulis di baris ketiga. Contoh soalnya seperti pada bidang di samping ini. U IJK-nya ditulis pertama, U-nya ditulis di baris kedua, V-nya ditulis di baris ketiga. Nah, ini IJK plus min plus. Ingat aja seperti itu. Dari mana plus min plusnya? Jadi ini sama aja kayak kita nyari determinan, cuma kita mengekspansi baris pertama. Jadi I itu kan baris pertama, kolom pertama. Maka 1 min 1 pangkat 1 plus 1 jadi pangkat 2. Hasilnya jadi positif. Begitu pula dengan J dan K-nya. Jadi ketika di I, ini I-nya ditutup sehingga 1, 1, 3, 4. Ketika di J, baris yang sebaris sama J dan sekolom sama J-nya ditutup. Jadi 1, 1, 2, 4. Begitu pula dengan yang K. Seperti itu, 1, 1, 2, 3. Baru dikerjain lagi. 1 kali 4 dikurang 1 kali 3. 1 kali 4 dikurang 1 kali 2. 1 kali 3 dikurang 1 kali 2. Dan jangan lupa tanda ininya min sama plus ini ditulis juga. Sehingga hasilnya menjadi I min 2J plus K. Bagaimana bila U cross V cross W? Maka kita harus nge-crossin U sama V, baru hasilnya kita crossin lagi dengan W. Nah, jadi kalau di properties ini, U cross V itu merupakan ortogonal baik dari U dengan U dan V. Nah, dari perkalian cross ini kita bisa mendapatkan sudut, yaitu karena sin theta ini. Dan juga besaran dari U cross V itu merupakan area dari parallelogram. Nah, kalau misalnya U cross V-nya sama dengan 0, artinya U cross V itu merupakan U sama V itu sama atau hanya kelipatannya saja. Kemudian di triple scalar product yaitu U dot V cross W. Jadi misalnya ada 3 vektor. Nah, triple scalar product dari ketiga vektor itu yaitu dari U dot K dalam kurung V cross W. Kenapa enggak U yang dikurungin, kenapa enggak U dot V baru di cross W? Karena kalau U dot V itu kan hasilnya skalar. Skalar di cross sama nggak bisa menggunakan cross product kalau skalar. Jadi seperti ini. Dan U itu ditulis
pada baris pertama, V ditulis pada baris kedua, W ditulis pada baris ketiga. Nah, ini berlaku kebalikan nih. Jadi U dot V cross W itu sama aja kayak V dot W cross U, sama aja kayak W dot U cross V. Nah, triple scalar product ini diaplikasikan dalam mencari volume dari parallelepiped dengan sisi UVW. Jadi tinggal dimasukin aja kayak cara yang ini. Nah, ini juga mengcross, ini juga sama. Kalian juga bisa ngecrossin ini dulu baru didotin ke U juga nggak bisa, tapi ini cara yang lebih efisien, lebih hemat lah. Nah, ini kemudian diekspansi pada kolom ketiga karena dia lebih banyak nolnya, jadi lebih menghemat waktu. Sehingga 0, 1, 0. Min plus minnya dari mana? Dari kofaktornya. Jadi 0 itu kan baris pertama kolom ketiga, berarti min 1 pangkat 4, hasilnya positif. 1 itu baris kedua kolom ketiga, jadi 5. Min 1 pangkat 5 jadi min 1, jadi dia tetap min. Jadi kalian harus perhatiin tandanya. Kemudian cari lagi nih, 4 kali 2 dikurang 0 kali 1, 3 kali 2 dikurang 1 kali 1, 3 kali 0 dikurang 1 kali 4. Tapi ini diabaikan saja yang ini karena dikali 0 jadi bisa skip aja. Hasilnya 0 juga. Kemudian kita tinggal ngerjain, dia ada min 6 dikurang 1, berarti min 5. Ini adalah triple scalar produknya itu min 5. Nah, yang dicari volume. Berarti kalau volume nggak bisa negatif dong, berarti kita harus mutlakin, jadi 5. Jadi nanti kalau soalnya cuma disuruh nyari triple scalar product, kalian bisa berhenti sampai min 5. Tapi kalau misalnya nyari volume, dilanjutin lagi, yaitu dimutlakin. Terus selanjutnya itu jarak. Ini udah pernah dibahas di asistensi sebelumnya, yaitu gimana sih cara nyari jarak dari titik ke garis, titik ke bidang, atau bahkan bidang ke bidang. Ini udah pernah dibahas, cuma aja, yaitu caranya sama aja, yaitu distance sama dengan mutlak dari AX plus BY plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Atau seperti ini juga bisa, mutlak dari AX plus BY plus CZ plus D dibagi akar A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat. Nah, yang perlu kalian tahu mana yang XYZ dan mana yang ABC. Nah, XYZ itu didapat dari poinnya. Ini kan ada XY doang ya. Berarti X-nya 1, Y-nya min 2. Terus ABC-nya dari mana? Itu AX plus BC plus C sama dengan 0 dari situ. Jadi A-nya 3, B-nya 4, C-nya min 6. Lalu tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Ini juga sama. Ini kan dari 2X min 3 plus 6Z sama dengan min 1. Berarti tinggal dibikin ke ruas kiri semuanya. Min 1-nya pindah. Baru kita dapat AB. Dan tinggal diaplikasikan ke rumus ini. Next, ke parallel planes. Jadi ada 2 bidang, jaraknya berapa. Tapi kan kita nggak tahu nih poinnya atau XYZ-nya berapa. Nah, kita bisa misalin dari antara persamaan ini atau persamaan ini, kita bisa misalin salah satu. Misalnya kita mau misalin yang di sini, jadi dia misalin X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dapat kan Z-nya. Z-nya sama dengan min 3/2. Atau bisa juga kalian mau misalin Y-nya yang dimisalin 0, Z-nya yang dimisalin 0. Jadinya kan langsung aja ya, X-nya sama dengan 3. Bisa juga, tinggal kalian konsisten aja. Ini dimasukin X, Y, Z-nya dari sini. 0, 0, min 3/2. Terus ABC D-nya dari sini. 7-nya dipindahin ruas dulu. Baru A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 4,
terus D-nya min 7. Begitu selanjutnya. Tinggal dimasukin dapat hasilnya. Sehingga kalau di cross product itu intinya paham apa yang dimauin soal, terus kalian teliti sama plus minusnya, dan terakhir bisa dibaca-baca lagi teorema-teorema yang ada di buku dan pahamin aja konsepnya. Sekian. Oke, jadi di sini gue bakal bahas tentang eigenvalue sama eigenvector. Nah, ini ngambil salah satu slide dari materi Bu Siti. Nah, di sini kan kita nyari eigenvalue dari matriks 2 kali 2. Nah, ibunya kan pakai cara yang ini kan, cara biasa, yaitu determinan eigenvalue I atau lambda I min matriks A sama dengan 0. Ini cara yang ini. Padahal kalau misalnya kita lihat dari matriksnya sendiri, matriksnya itu tuh matriks segitiga. Di sini matriks segitiga atas kalau nggak salah. Soalnya dia atasnya itu 0. Dia atasnya itu 0. Jadi kalau misalnya kalian ketemu matriks triangular, entah itu upper atau lower, kalian tinggal lihat diagonalnya aja. Di sini kan diagonalnya nih. Pokoknya di sini diagonalnya itu 3 sama min 1. Nah, berarti eigenvalue dari matriks triangular ini merupakan 3 sama min 1. Jadi kalian nggak usah perlu repot-repot pakai cara yang ini. Hasilnya sama kan? 3 sama min 1. Itu. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita nyari eigenvalue dari matriks 3 kali 3. Nah, ini kan nggak triangular kan? Berarti kalian pakai cara yang manual. Yaitu determinan lambda I dikurang matriks A. Nah, kalian tinggal kurangin aja matriksnya sama lambda identitasnya. Lihat juga matriksnya itu bentuknya berapa. Misalkan kalau 3 kali 3 berarti matriks identitasnya 3 kali 3 juga sama. Tinggal cari determinannya, dapat. Nah, ini caranya kalau misalnya kalian misalnya nggak dapat, misalkan ini kan difaktorin kan, kalau misalnya kan faktornya itu nggak dapat atau emang nggak ada, kalian bisa pakai cara yang diskriminan ini. Cara itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a gitu. Nah, kalian tadi dapat eigenvalue nya dari masing-masing itu. Lanjut. Nah, ini yang asistensi kalau nggak salah. Jadi ini nge-review aja, nge-review biar kalian tuh ingat sama soal-soal yang berkaitan tentang eigenvalue sama eigenvector. Nah, di sini kita nyari karakteristik persamaan, nyari eigenvalue-nya juga sama nyari basisnya juga, base-nya. Dikasih matriks yang kayak begini. Nah, ini dia pakai, karena kan matriks 2 kali 2, di sini dia pakai cara yang biasa, determinan lambda I dikurang A. Sebenarnya kalau misalnya kalian ingat kan yang pas asistensi kemarin sama PR kemarin kan suruh ngebuktiin yang ini nih. Ternyata bener kan, terbukti. Dimana ketika ada matriks 2 kali 2, itu kita bisa pakai yang persamaan ini aja. Lambda kuadrat min trace dari matriks A dikali lambda ditambah determinan dari matriks A. Jadi kita tinggal masukin aja trace dari matriks A. Trace-nya itu kan 1 tambah 3 4 kan. Nah, rumusnya itu kan di sini min trace, berarti min sini berarti min 4. Nah, sekarang nyari determinan dari si matriks A. 1 kali 3 3 dikurang 4 kali 2 8, berarti min 5. Sama kan? Jadi kalian sebenarnya nggak perlu pakai kayak yang gini. Kalau misalnya emang angkanya terlalu susah atau gimana, kalian bisa pakai yang persamaan yang itu untuk matriks 2 kali 2. Udah dapet nih karakteristik equation-nya. Sekarang kita nyari eigenvalue-nya. Nah, nyari eigenvalue-nya tinggal di faktorin aja. Faktorin biasa. Faktorin biasa. Nah, dapat eigenvalue-nya yang pertama itu min 1, yang kedua itu sama dengan 5.
Sudah dapat masing-masing eigenvalue-nya, kita nyari si basisnya kan. Basis 2 masing-masing eigenvalue-nya. Jadi di sini tuh ada 2 eigenspace. Lambda min 1 sama lambda min 5. Nah, kalian pakai rumus yang ini, kalian ingetin, hafalin. Jangan sampai lupa. Jadi lambda min i per a dikali x. Jadi kita tuh mau cari si basisnya itu yang ini. Tinggal masukin aja matriksnya biasa terus kali x. Nah, ini kan ada 2. Nah, kalian bisa mungkin pakai yang carinya tuh yang gampang. Persamaannya. Ini kan kalau ini kan sama nih. Kalau sama ya udah berarti nggak apa-apa. Pakai salah satu aja. Dapat kan min 2x min 1 yang ini. Min 2x min 1 min 4x 2 sama dengan 0. Nah, x1 sama dengan min 2x2 sama dengan, kita misalin x2 itu jadi t, jadi sama dengan min 2t. Nah, kita dapat yang ini. Jadi kita dapat basisnya itu min 2, 1 buat yang eigenvalue min 1. Nah, sama ini dapat basisnya itu yang ini. Untuk eigenvalue 5. Nah, ini kan udah jelasin yang tadi. Nah, ini ada soal, misalkan ada matriks A 3x3. Nah, ada opsi X-nya itu ada yang A, B, C, sama D. Nah, kita cari apakah X ini tuh merupakan eigenvektor dari si A apa bukan. Jadi kita bukti ini satu-satu. Nah, kita kan dapat matriks yang atas nih di soal. Nah, berarti kita tinggal hitung yang pertama. X. Untuk X yang pertama itu 2, min 4, sama 6. Kan kalian tahu kalau misalnya itu ini A, X sama dengan eigenvalue X, ya kan? Berarti kalau misalnya ini dikali, berarti kita akan dapat eigenvalue sama eigenvektornya kan? Makanya pembuktiannya itu ini. Kita tinggal kaliin aja X-nya sama matriks A biar dapat eigenvalue-nya. Kalau misalnya eigenvalue ada, berarti X itu tuh merupakan eigenvektor dari si A. Ini tinggal dikali aja baris kali kolom untuk yang A. Min 1 kali 2, min 1 kali min 4, 1 kali 6, hasilnya itu 8. Dan seterusnya jadi 8, min 16, sama 24. Nah, yang ini kita lihat ke matriks yang X ini. Hasil dari perkalian kita lihat di X ini. Dia itu berkesinambungan apa bukan? Kalau di sini tuh pelipatan dari 4. Jadi kita keluarin. Kalau misalnya kita masukin kan 4 kali 2, 8. 4 kali min 4, min 16. 4 kali 6, 24. Jadi sama kan? Berarti ini tuh 4 merupakan eigenvalue-nya. Dan X itu berarti merupakan eigenvektor dari si matriks A. Gitu. Nah, kita nyoba yang B. Untuk B itu kan X-nya 2, 0, sama 6. Kita kaliin aja A kali X. Min 1 kali 2, min 1 kali 0, 1 kali 6. Hasilnya itu 4. Dan seterusnya baris ke kolom seperti biasa, yaitu 4, min 16, sama 12. Nah, ini kita cek lagi, ini ke sini nih, ke matriks yang X. Yaitu berhubungan apa enggak, corresponding apa enggak. Nah, kalau enggak, dia nggak ada skalar. Ini kan nggak ada ini skalar lambda, nggak ada eigenvalue. Berarti ini bukan merupakan eigenvektor dari si matriks yang A gitu. Jadi kalau misalnya hasil dari A kali X, dia itu hasilnya itu tidak berhubungan sama yang si X-nya itu, berarti bukan eigenvektor dari si matriks A. Karena kan dia, kita lihat dari rumus yang ini kan, AX sama dengan lambda kali X gitu. Nah, untuk yang C sama, kita tinggal hitung aja kayak biasa. Hasilnya tuh di sini min 4, 0. Nah, dia itu dapat eigenvalue-nya 2, min 2. Berarti ini merupakan eigenvektor dari si matriks A. Nah, untuk yang D, X-nya itu min 1, 0, sama 1. Kita kaliin aja A kali X-nya. Dapat hasilnya 2, 0, min 2. Nah, ini dapat eigenvalue-nya min 2, eigenvektornya itu ini. Berarti ini merupakan eigenvektor dari si matriks yang A. Nah, maka hasil dari semuanya itu yang bukan eigenvektor dari matriks A itu cuma B.
karena dia nggak ada eigenvalue-nya. Nah kan kalau yang A itu dia eigenvalue-nya 4, yang C itu min 2, yang D juga sama min 2 gitu. Oke, ini ada soal terakhir. Jadi ada suatu masalah, misalkan kan yang kita tahu kan lambda itu merupakan eigenvalue dari matriks si A. Nih, lambda ini kan merupakan matriks dari eigenvalue dari matriks si A. Nah, gimana kalau misalnya ada lambda kuadrat? Apakah dia itu eigenvalue dari A kuadrat apa bukan? Tuh. Nah, kan kita tahu kalau misalnya AX sama dengan lambda kali X, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya A kuadrat X, kita bisa baca jadi di sini A kali X gitu, ya kan? Nah, sama dengannya itu berarti di sini kan AX ini kan sama dengan lambda kali X, berarti AX itu sama dengan A lambda kali X, ya kan? Nah, A lambda kali X ini kan dia kan hasilnya nggak bisa kayak gini, ini kan A kuadrat jadi A kuadrat X. Nah, kalau ini kan jadinya A lambda X. Nah, ini bisa kita ubah, kita keluarin aja, jadi di sini kita ambil yang ini ya, di warna ini. Nah, di sini kan jadinya misalkan di sini jadi lambda AX, sama aja kan sama yang atas, kita ubah posisinya aja. Nah, AX ini kan sama kayak ini, AX sama dengan lambda kali X, berarti kita bisa ubah lambda dikali lambda kali X. Nah, ini ada sama, berarti kan jawabannya lambda kuadrat X. Berarti kalau eigenvalue di sini kan soalnya eigenvalue kuadrat, apakah dia lambda kuadrat, apakah dia eigenvalue dari matriks A kuadrat apa enggak? Dan ternyata terbukti di sini iya. Jadi benar nih kalau misalnya ada, misalkan kita nyari ada matriks dia itu dikuadratin, nah kita nyari eigenvalue-nya. Nah, kalian bisa aja hitung biasa dulu baru dikuadratin atau baru dipangkatin sesuai sama pangkatnya gitu. Jadi ini mungkin berfungsi seperti itu kalau misalnya power of matrix yang kemarin di asistensi matriks selanjutnya yang diagonalisasi itu kayak gitu. Terus sih untuk materi eigenvalue sama eigenvektornya berasa cukup. Mungkin nanti ada materi selanjutnya dari teman-teman gue. Selanjutnya ini adalah cara menentukan diagonalisasi dari matriks 3x3. Di sini gua ngambil contoh matriks A-nya itu didefinisikan dengan 4 0 1 min 2 1 0 min 2 0 1. Oh ya, jadi ini gua bakalan jelasin gimana caranya nanti dapat matriks P atau diagonalisasi matriks A ini. Sebelumnya itu untuk mencari diagonalisasinya itu masuk ke persamaan awalnya itu adalah ini adalah matriks diagonalisasinya tuh P sama dengan ini ya. Determinan matriks identitas dikali lambda dikurang matriks A-nya sama dengan 0. Terus matriks identitas dikali lambda itu akan hasilnya seperti ini. Dan dikurang matriks A-nya. Dimana matriks A-nya itu adalah 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1 sama dengan 0. Berarti lambda dikurang 4 berarti lambda kurang 4
0 kurang 0, 0 kurang 1, 0 kurang 1, min 1, begitu seterusnya sampai sini hingga ketemu matriks ini. Selanjutnya determinanin matriks ini. Nah, determinannya seperti ini. Ini determinan cara yang biasa itu yang diagonal ini dikali ini, ditambah diagonal ini ditambah diagonal ini dikurang diagonal sampingnya. Oke. Jadi untuk ini min lambda kurang 4 dikali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 1, ini dia. Terus 0 dikali 2, 0 dikali 0 dikali 2 itu 0. Terus min 1 dikali 2 dikali 0 juga hasilnya 0. Terus dikurang dengan min 1 dikali lambda kurang 1 dikali 2, itu hasilnya nanti min 2 lambda ditambah 2. Terus lambda dikurang 4 dikali 0 dikali 0, itu hasilnya juga 0. Terus 0 dikali 2 dikali lambda kurang 1 hasilnya juga 0 karena dia dikali 0. Ini. Oke, udah sampai sini. Ya udah, selanjutnya hitung akumulasiin aja yang kayak gini. Berarti ini diakumulasiin lambda kurang 4 dikali lambda kurang 1 ditambah dikali lambda kurang 1 ditambah minus, ketemu minus berarti tambah 2 lambda dikurang 2 sama dengan 0, sehingga nanti bisa di angka 2-nya dikeluarin, hasilnya nanti seperti ini. Terus ya udah akumulasiin lagi. Di sini gua ngeluarin lambda dikurang 1-nya ke sini, sehingga nanti tinggal lagi lambda kurang 4, lambda kurang 1 ditambah 2. Di sini kan sama-sama ada lambda kurang 1, di sini juga ada lambda kurang 1. Untuk menggabungkannya gua keluarin ke sini. Nah, jadi yang akan diolah lagi adalah yang ini. Berarti ya udah dikaliin lambda kurang 4 dikali lambda kurang 1 ditambah 2. Lambda kurang 4 dikali lambda kurang 1 itu hasilnya adalah lambda kuadrat dikurang 5 min 5 lambda ditambah 4 ditambah 2 dari sininya. Oke. Terus dari sini setelah diakumulasiin nanti dapat ini. Lambda kuadrat dikurang 5 lambda ditambah 4 itu faktornya itu adalah ini. Lambda min 2, lambda min 3, dan ini juga lambda min 1. Jadi kita akhirnya mendapatkan eigenvalue-nya itu adalah ini. Oke, selanjutnya kita cari eigenvektornya. Dari eigenvalue ini yang lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3, kita uji. Untuk lambda sama dengan 1, nah tadi matriks ini lambdanya diganti dengan angka 1, berarti lambda dikurang 4 berarti min 3, lambda dikurang 1 berarti 0, lambda dikurang 2 berarti juga 0. Yang lainnya sama. Terus dikali matriks X1 sama dengan matriks X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Nanti hasilnya ketemu ini. Hasilnya nanti ketemu ini. Karena min 3 dikali X1 itu adalah min
3x1 0 dikali x2 hasilnya 0, min 1 dikali x3 adalah min x3, dan jangan lupa sama dengan 0. Terus ini karena ini min 3x1 dikurang x3 sama dengan 0, berarti x3-nya bisa dipindahin jadi min 3x1 sama dengan 3. Terus di sini untuk baris keduanya, persamaan keduanya adalah 2 dikali x1, berarti 2x1. Ini 0 kali x3 0, 0 dikali x3 0. Makanya di sini cuman ada 2x1 sama dengan 0. 2x1 sama dengan 0 berarti x1-nya adalah 0. Oke. Dimana x1-nya ini adalah sama dengan 0, berarti masukkan ke persamaan pertama ini tadi seperti ini. Diganti x1-nya sama dengan 0, berarti min 3 dikali x1-nya sama dengan 0, berarti min 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti x3-nya adalah 0 juga. Karena di sini x2-nya tidak diketahui, berarti kita bisa inisialin S2-nya itu dengan variabel S. Dimana S ini sama dengan 1. Berarti untuk P1-nya X1. Ini P1 ya. Untuk P1-nya adalah X1-nya tadi 0. X2-nya sama dengan S, dimana S-nya sama dengan 1. Berarti 1. X3-nya adalah 0, berarti 0. Berarti untuk eigenvektor yang pertama itu adalah 0, 1, 0. Nih. Oke, selanjutnya sama untuk mencari eigenvektor dari eigenvalue lambda sama dengan 2. Oke, sampai terus nanti setelah sampai sini min 2 dikali x1 itu min 2x1, min 1 dikali 3 yaitu min 3 sama dengan 0. Begitu selanjutnya sampai sini. Oke, setelah mendapat persamaan ini, di sini kan semuanya itu ada mengandung x1, x1, x1. Oke? Iya kan? Ya udah. Jadi gua membuat inisial x1 itu sama dengan T. Oke. Jadi masukkan ke persamaan pertama ketika min 2x1 sama dengan x3, berarti x1 ganti dengan T, berarti min 2 T sama dengan x3. Berarti x3 itu sama dengan min 2T. Oke, terus untuk mencari x2-nya, ini tadi x3 ya. Terus untuk mencari x2-nya ya udah masukin ke persamaan ini. Berarti 2x1 berarti x1 ganti dengan T, berarti 2T. Ini x2 pindah ke ruang, berarti jadi min 2x. Ya kan? Berarti hasilnya nanti adalah x2 itu adalah min 2T. Berarti eigenvektor yang P2-nya adalah 1, min 2, min 2. Karena x1-nya T, x2-nya itu 2T, dan x3-nya itu ada sorry. X1-nya itu adalah T, X2-nya adalah min 2T, X3-nya adalah min 2T. Jadi T-nya dikeluarin, nanti hasilnya untuk X1-nya itu adalah 1, ini. X2-nya adalah min 2T, T-nya dikeluarin, jadi min 2. X3-nya itu kan tadi ini min 2T, T-nya dikeluarin jadi min 2. Oke, berarti ini untuk P2-nya. Eigenvektor. Selanjutnya untuk eigenvalue lambda sama dengan 3. Caranya sama dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Di sini gue juga menginisialin kalau x1 itu sama dengan T. Ini. Untuk x1 itu sama dengan T karena x1 itu
ada di setiap persamaannya. Makanya X1 yang bisa disamain itu adalah X1-nya. Kalau untuk menginisialin X2-nya itu sama dengan T, kan X2 itu cuman ada di persamaan kedua doang. Di persamaan 1 nggak ada X2-nya, di persamaan 3 juga nggak ada X2-nya, bakalan sulit ntar ngitungnya. Ya udah, karena X1-nya itu berada di semua persamaan, yaudah X1 aja yang disamain dengan T, diinisialin dengan T. Nanti ya udah dapat deh hasilnya segini. Nah, untuk matriks diagonalisasinya itu berarti ya udah gabungin aja P1 ini atau X1 ini terus P1 atau X1 ini digabungin juga dengan P2 atau X2 ini, sama dengan gabungin juga untuk P3 atau X3 ini. Hasilnya nanti adalah ini. Mungkin itu untuk mencari diagonalisasi dari matriks 3x3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke materi LU decomposition. Secara teorema, jika matriks A itu merupakan matriks persegi atau N kali N yang dapat direduksi menjadi eselon baris, itu disebut dengan membentuk matriks U, di mana dia dilakukan operasi eliminasi Gaussian. Perlu di-highlight tanpa pertukaran baris ya. Jadi cuman yang perkalian atau dengan penjumlahan dengan baris yang lain. Nah, maka vektor A dapat difaktorkan sebagai A sama dengan U, di mana L ini adalah matriks segitiga bawah. Nah, secara definisi itu sama aja kayak teorema bahwa faktorisasi matriks persegi A atau N kali N sebagai A sama dengan LU, di mana L itu segitiga bawah dan U adalah segitiga atas, disebut dekomposisi LU atau dekomposisi segitiga dari matriks A. Selanjutnya, formula yang digunakan dalam LU decomposition ini berarti A sama dengan LU, di mana U ini merupakan matriks dari operasi Gaussian atau matriks elementer, dan juga L ya ini matriks inverse dari elementer si U atau matriks elementer dari Gaussiannya. Nah, untuk prosedur mencari matriks L-nya, ini ada tadi kan dikasih tahu bahwa bisa menggunakan matriks inverse dari elementernya. Nah, di sini bisa juga kalian langsung, yang pertama kalian kan mereduksi A itu menjadi eselon baris dengan menggunakan Gaussian ya. Nah, di sini bisa catat pengali yang digunakan untuk memasukkan angka leading one. Ya, perlu dicatat dulu, nanti akan dijelaskan lagi contohnya. Nah, catat pengali yang digunakan untuk memasukkan angka leading one dan pengali yang digunakan untuk angka 0 di bawah leading one. Itu yang pertama. Terus langkah kedua, dalam posisi di sepanjang diagonal utama L, diagonal utama, nah tempatkan kebalikan dari pengali. Misalkan pengalinya yang leading one itu setengah, berarti di diagonal utama L itu kebalikannya menjadi 2, seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga, pada posisi di bawah diagonal utama L, yaitu setiap di bawah leading one, tempatkan negatif pengali. Nah, dikali pengali yang negatif yang digunakan untuk memasukkan 0 pada posisi itu di U. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini mencari dekomposisi dari matriks A sebagai berikut. Langkah pertama yang tadi mencari nilai U-nya dulu, yaitu dari perubahan atau pakai operasi Gaussian. Di sini berarti yang angka 2 ini
itu dijadikan leading one dulu, dan angka yang di bawahnya dijadikan 0 di bawah leading one. Nah, perlu diingat ini tuh saya kasih tanda yang biru sama yang merah itu yang tadi salah satu langkah di yang sebelumnya, langkah 1 dan langkah 2, dimana menjadi pembeda, dimana yang biru ini menjadi pembeda bahwa dia itu pengali yang menjadikan leading one, dan yang merah ini pengali yang menjadikan dia itu 0 di bawah leading one ya. Ya udah, langsung saja. Yang pertama berarti 2 dikali dengan setengah itu nilainya 1 dan menjadi leading one. Terus selanjutnya menolkan bawahnya leading one, yaitu berarti 3 kalinya baris 1 ditambah dengan baris 2. Nah, jadi ini nanti 0. Nah, seperti biasa melakukan operasi Gaussian sampai semuanya 0 di bawah leading one. Lanjut. Nah, di sini digunakan lagi min 3 dan matriks elementer itu 3, berarti 3 kalinya baris 2 ditambah dengan baris ketiga berarti 0. Nah, terus yang ini juga dijadikan leading one dengan dikalikan 1/7. Selanjutnya hasil dari ini karena sudah semua berarti operasi Gaussian ya, berarti ini disebut sebagai matriks U. Nah, terus perlu diperhatikan bahwa yang tadi lingkaran biru itu kan perkalian yang membuat leading one, yaitu ada setengah, 1 dan juga min 7. Dan lingkaran merah itu pembuat 0 di bawah leading one, yaitu 3, min 4 dan 3. Terus kalau misalkan kalian sudah mendapatkan matriks U, kan tadi matriks L itu didapat dari inverse dari elementernya, setiap elementer. Nah, kalian bisa mengalihkan karena terus didapatkan hasilnya kayak gini, tinggal dikalikan semua matriksnya terus didapatkan hasil seperti ini. Cuman untuk selanjutnya ada cara lain yang dikasih tahu di buku Howard Anton seperti ini. Yang pertama itu yang tadi sudah saya jelaskan, catat pengali yang digunakan untuk memasukkan angka leading one. Nah, di sini yang berarti yang lingkaran biru ya, ada 1/2 dan min 7 1/7, dan juga yang lingkaran merah yang sebelumnya itu ada 3, min 4 dan 3. Di sini dicatat satu-satu ya, dan terpisah gitu dan berurutan biar lebih mudah aja dalam mengoperasikannya nanti. Terus langkah kedua tadi, di setiap posisi sepanjang diagonal utama L tempatkan kebalikan dari pengali yang memasukkan angka leading one. Nah, berarti di sini tuh langkah lingkaran biru, dimana lingkaran biru itu kan tadi ada yang menjadi leading one itu ada perkalian setengah, perkalian 1 dan perkalian 1/7. Nah, tadi kan L ini dia kebalikan dari pengali, berarti kebalikan dari setengah ini kan 2, kebalikan dari 1 itu tetap 1, dan kebalikan dari 1/7 itu 7. Nah, seperti itu. Ini dimasukkan ke dalam diagonal utama dari L. Selanjutnya untuk langkah ketiga, pada setiap posisi di bawah diagonal utama L, yaitu berarti yang 0, 0 itu, tempatkan negatif pengali yang digunakan untuk memasukkan angka 0 nih. Tempatkan negatif pengali, berarti dikalikan dengan bilangan negatif min 1 gitu ya. Nah, berarti ini yang lingkaran merah. Nah, di lingkaran merah ini tadi kita dapat yang membuat angka itu menjadi 0, yaitu perkalian 3, perkalian min 4 dan juga perkalian 3 lagi. Nah, di sini berarti 3 dikali dengan min 1 berarti min 3. Terus di bawahnya lagi yang bawahnya min 3 kan tadi min 4 dikali min itu 4. Dan 3 dikali dengan min 3 itu min 3. Nah, ditaruhnya itu berdasarkan tempat yang dia dijadikan 0 sebelumnya tadi. Misalkan yang di 0 tadi sebelah sini, berarti ditempatkannya juga di sebelah sini nantinya gitu sini.
Jadi nggak boleh berpindah dan posisinya harus sama seperti pengoperasian yang kalian lakukan di sebelumnya. Tuh. Nah, hasilnya ini sama kayak yang kalian lakukan jika kalian melakukan perkalian inverse elementer dari setiap matriksnya tadi. Nah, setelah udah, berarti langsung aja hasilnya sama, berarti matriks A yang awalnya ini terus didekomposisi menjadi matriks L dan juga matriks U.